kemudian pasien itu kemudian meninggal. Sedangkan pada mayat yang kita temukan sudah meninggal, termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal, itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian. Karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan, termasuk dalamnya adalah otopsi. Kalau di daerah yang tidak ini tidak urusan pidana ya. Untuk memperoleh sebab kematian pada suatu penyakit tertentu, maka dilakukan satu semacam studi epidemiologi sehingga dia akan bisa juga kita tetapkan sebab kematiannya. Tetapi tidak untuk kepentingan hukum. Jadi untuk kepentingan hukum kita yakin harus dengan seyakin-yakinnya sebab kematian tadi. Jadi harus menggunakan pemeriksaan yang bisa merepresentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi, gitu kira-kira. Nah, kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam. Namun juga bahwa ada faktor diperlukan penjelasan kepada keluarga dan juga diperlukan keberatan atau tidaknya keluarga korban. Apakah seorang dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan forensik apabila tetap ada keberatan dari korban, dari keluarga korban. Artinya keluarga korban tidak mengizinkan atau keberatan, tetapi pihak kedokteran forensik tetap melakukan otopsi. Apakah itu bisa dilakukan? Tidak pada umumnya, Pak. Tidak pada umumnya. Kenapa hanya tidak dilakukan? Hanya satu, yaitu yang tadi ayat 3, Pak. Kalau dalam 2 hari tidak ada tanggapan atau tidak ditemukan keluarganya, maka bisa dilakukan. Artinya itu sebenarnya diketahui, betul, keluarga keberatan. Kemudian kalau tapi keluarga keberatan kita nggak berani, Pak. Kecuali polisi melindungi kita, ada di sana, standby di sana, dan kemudian kita lakukan tindakan. Nah, umumnya polisi tidak akan melakukan itu kecuali dia sudah melakukan penjelasan yang baik kepada keluarganya sehingga keluarganya menyetujui. Ya, artinya mungkin meskipun tahap-tahap tadi sudah dilakukan, sudah dijelaskan, tetapi pihak keluarga tetap tidak melakukan, tidak memberikan izin atau keberatan, itu apakah tetap dilakukan? Tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita masih di Indonesia, Pak. Jadi nggak yakin kita dengan perlindungan keamanannya. Di kedokteran forensik RSCM sudah beberapa kali dipukul, ada kekerasan dilakukan oleh keluarga korban. Bahkan ada suatu peristiwa yang sampai mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam. Ya. Jadi ini adalah yang menurut kita ini tidak akan kita lakukan secara memaksa seperti tadi. Kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan ini masih. Artinya tidak ada sebuah perlindungan hukum yang yang diperoleh dari dokter-dokter forensik itu ya apabila tidak ada izin dari keluarga. Tetapi karena juga di Indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan suatu kasus itu harus dilakukan forensik, begitu ya Pak? Yang detail seperti di negara lain memang tidak ada, tetapi secara umum kan sebetulnya penyidik sudah bisa tahu kalau memang betul-betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian, maka dia akan memintakan pemeriksaan dengan otopsi. Oke. Lantas setelah ahli tadi membaca hasil visum et repertum, kemudian apakah bagaimana keterangan pendapat ahli, apakah apa yang dilakukan dan kemudian hasil visum et repertum yang diperoleh itu apakah sudah cukup untuk menentukan kematian korban? Baik, ini bagian yang paling sulit dijawab ya sebetulnya karena pilihannya adalah sama-sama jelek.
Pilihan pertama adalah tidak melakukan otopsi sebagaimana yang diminta oleh keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan itu. Nah, sebetulnya pilihan ini juga nggak lazim kita lakukan di Indonesia, kita tidak lakukan, tetapi dalam keadaan yang memaksa tindakan itu atau usulan itu mungkin juga menarik juga. Mengapa demikian? Kalau saja kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Nanti tentang diskusi tentang itu kita lanjut nanti. Dengan tindakan yang diambil atau yang dipilih oleh ahli kedokteran forensik yang melakukan visum et repertum itu sudah diketemukan racun. Apa sebenarnya yang mungkin ingin ditemukan pada kasus ini, atau kalaupun pada secara umumnya apa sih yang sebenarnya ingin ditemukan oleh kedokteran forensik dengan tindakan melakukan otopsi, dan pada kasus ini sebenarnya apa yang ingin ditemukan akhirnya untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti yang dijelaskan ataupun yang tertulis di dalam visum et repertum. Ya. Sebelumnya yang menentukan mengambil sampel saja itu adalah penyidik. Dokter sebetulnya hanya melaksanakan. Nah, mengapa diambil keputusan seperti itu ya? Kalau melakukan pemeriksaan luar saja kita tahu nggak mungkin ada apa-apa. Tidak akan kita temukan sesuatu yang bermakna ya. Sehingga kita melihat dari, atau mereka barangkali, bukan kita tetapi para dokter itu dan penyidik mendiskusikan bahwa lihat peristiwanya, mereka menduga ada kemungkinan racun. Nah, saya kira itu semua orang mengatakan seperti itu pada waktu itu ya, sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu setidak-tidaknya diambil bahan-bahan yang berasal dari organ-organ yang dilalui oleh racun tersebut. Kalau dia melalui mulut masuknya, maka diambillah daerah yang ujung bawahnya esophagus itu atau kerongkongan, kemudian lambung, kemudian diambil juga hati, empedu, dan kemudian urin. Ada kesulitan pada kasus tersebut pada waktu dilakukan pembahasan itu oleh karena korban sudah diformalin, jadi sudah diawetkan. Formalin itu akan mengganggu hasil pemeriksaan toksikologi. Saya kira sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini. Dan ini mengakibatkan kesulitan bahwa darah tidak mungkin kita bisa peroleh. Kemudian ternyata urin meskipun ternyata juga sulit juga untuk memperoleh dari. Jadi itulah kira-kira yang diputuskan untuk mengambil bahan. Demikian. Lantas apa yang dilakukan itu apakah cukup bisa menentukan kematian korban? Maksudnya tadi pertanyaan itu belum dijawab. Ya, sangat tergantung pada hasilnya sebetulnya. Sangat tergantung pada hasilnya. Jadi tidak bisa yakin dari sejak awal. Oke. Dengan hasilnya yaitu kurang lebih pada urin tidak diketemukan, pada empedu tidak diketemukan, pada hati tidak diketemukan cyanida, namun yang diketemukan cyanida hanyalah pada lambung sebanyak 0,2 mg per liter. Apakah itu cukup untuk menentukan